yang kemarin penilaian ini, kan pertama itu langsung kawasan ya, konseptual master plan. Jadi pertama konseptual master plan, saya beranggapan untuk semester 6 sudah cukup bagus sih, karena kalau dilihat dari bentar, dilihat dari substansi karyanya, beberapa sudah termasuk kategori yang bagus, memenuhi kriteria. Saya ada beberapa kandidat, jadi 4 kandidat dengan nilai yang sama. Mungkin beda skup, tapi penilaian yang sama. Bisa dilihat dari form penilaian. Jadi substansi karyanya sudah cukup bagus, transformasinya juga cukup bagus, dan kelengkapan presentasinya yang lengkap. Box lempuyangan yang satu, jadi secara konseptual, jadi saya memberikan penjabaran dulu. Kalau di proyek master plan itu, di proyek master plan ada mood board-nya, ada visioningnya, gagasannya. Saya menganggap ini masih tahap konseptual master plan ya. Jadi di mood board-nya juga sudah ada, visioningnya sudah jelas, dan gagasan desainnya dia sudah cukup bagus. Analisis yang ditampilkan juga sudah cukup baik, jadi analisis tersebut bisa untuk menunjang visioning dari master plan. Menariknya di proyek ini adalah dia sudah sampai ke semi development. Sebenarnya kan kalau konseptual master plan itu sampai cuma ke gagasan desain, jadi dibanyakin mood board-nya, dibanyakin visioningnya. Yang paling penting adalah malah ke detailing denah. Jadi detail plan itu sangat penting, terus kemudian gagasannya seperti apa, rencana developingnya seperti apa. Nah, kalau yang ini sudah sampai ke semi development, jadi tiap-tiap unit kita kembangkan sampai ke pemilihan vegetasi dan lain sebagainya. Menurut saya itu adalah nilai plus tersendiri. Jadi untuk karya pertama ini, temanya sendiri sudah menarik. Jadi pembangunan kawasan yang dianggap menjadi titik lemah suatu kawasan besar. Yaitu di kawasan Kota Baru sendiri kan beberapa spot-spot dinilai menjadi titik lemah kawasan tersebut. Salah satunya Lempuyangan. Dan kebetulan Lempuyangan ini, kawasan stasiun ini dimiliki oleh KAI. Nah, konsep kepemilikan pribadi untuk public space ini adalah suatu konsep yang menarik. Perancangan ini sudah ada visi-visi desainnya, jadi jelas visi desainnya ke depan seperti apa. Cara penyajian dari perancang terhadap konsep, penjabaran terhadap konsep itu menurut saya sudah sangat baik. Jadi bagaimana prinsip transit, prinsip POPs ini diimplementasikan, itu sangat baik. Di karya ini dijabarkan dengan jelas pad dan node dengan jalur sirkulasi tersendiri. Bagaimana promenade itu tersedia bagi sebuah kawasan. Jadi gambaran untuk
apa ya namanya, kalau di istilah proyek itu preliminary design, itu sudah sangat cukup bagi klien untuk menentukan tertarik enggak sih sama proyek ini, yang ini. Konsepnya sangat simpel untuk single building, konsep simpel tapi eksekusinya yang sangat matang. Konsep itu implementasinya ke desain sangat bagus. Kreativitas ruang juga sudah bagus. Yang digarisbawahi dari karya ini adalah kelengkapan delivery-nya. Dan yang penting visualisasi desainnya sudah bagus. Bagi saya potongan yang di halaman 27 itu potongan yang informatif adalah yang seperti ini. Museum itu yang terpenting adalah hakikatnya sebagai konservasi dan komunikasi. Terus konsepnya sendiri adalah konsep esensi. Di karya ini, perancang sudah mengaplikasikan konsep esensi itu dengan sangat baik. Untuk transformasinya sendiri sudah bagus, ada peruangan, jadi ditampilkan per ruangan, ada deskripsi, suasana, terus bagaimana pengolahan cahaya, dan ambience-nya bagaimana. Dari karya ini saya lihat konsepnya sangat tertata. Jadi beberapa mapping aktivitas dijabarkan di mikro dan meso konsepnya, auction house, art space, collaborative space, di mapping sedemikian rupa. Dan satu lagi konsep analoginya, yaitu adaptive reuse ini diimplementasikan, ditransformasikan ke desain dengan cukup bagus.